Ramalan JBY, ciri-ciri orang pengganti Presiden Jokowi. Masa jabatan Presiden Jokowi terhitung kurang lebih 1 tahun lagi. Sosok siapa yang akan menggantikan Presiden Jokowi sudah mulai ramai diperbincangkan. Rupanya, perbincangan tersebut dikaitkan dengan ramalan JBY yang dikenal sangat masyhur di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Disebutkan oleh ramalan JBY bahwa pemimpin Indonesia berasal dari kata Noto Nagoro. Lantas seperti apa ramalan JBY soal pengganti Presiden Jokowi di tahun 2024 nanti? Berikut ini nama-nama yang dianggap sesuai dengan ramalan JBY. Dalam ramalan JBY, pengganti Presiden Jokowi adalah seorang Satrio Piningit. Mengenai pemimpin Indonesia, masyarakat mempercayai dengan istilah Noto Nagoro. Kata Noto Nagoro sendiri dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi Presiden Republik Indonesia. Kata Noto Nagoro sendiri adalah menata sebuah negara. Jadi pemimpin Indonesia adalah orang yang akan mengatur negara Indonesia. Dalam kata Noto Nagoro, No yang pertama disimbolkan melekat pada Insinyur Soekarno, di mana 2 huruf di belakang nama Soekarno, yaitu No. Kedua adalah Soeharto, yang mempunyai nama yang berakhiran To. Kemudian kata Nagoro mengaitkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, yang dulu kecil bernama Mulyono. Sementara B.J. Habibie, Gus Dur dan Megawati tidak termasuk karena memimpin Indonesia tidak penuh 1 masa periode, melainkan hanya transisi saja. Pada tahun 2024 nanti akan ada pengganti kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sudah menjabat 2 kali. Jika diurutkan huruf berikutnya Go, banyak masyarakat yang menghubungkan dengan 2 nama yang diisukan akan maju dalam pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Nama tersebut yang mempunyai akhiran Go adalah Gatot Nurmantio dan Ganjar Pranowo. Dalam aksara Jawa, kedua nama tersebut memiliki tenaga atau gold. Nama Ganjar Pranowo dan Gatot Nurmantio kerap dikaitkan dengan deretan prestasi saat pemimpin daerah dan pasukannya. Meski begitu, ini hanyalah sebuah ramalan atau prediksi yang belum tentu kebenarannya. Seperti yang kita ketahui, Maharaja JBY adalah Raja Kerajaan Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji JBY Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Banyak ramalan JBY benar-benar menjadi kenyataan di era modern saat ini. Dan saat ini, ramalan JBY tentang sosok presiden pengganti Jokowi kembali ramai diperbincangkan. Ramalan JBY ada yang beranggapan dibuat oleh Kerajaan Kediri yang mengacu nama JBY sebagai penguasa kerajaan waktu itu. Namun ada lagi versi yang lebih muda, dibuat pada tahun 1800 hingga masa yang lebih muda lagi, sekitar tahun 1900. Namun kali ini tetap mengacu nama ramalan JBY pada tahun 2024. Indonesia akan memilih presiden pengganti Joko Widodo atau Jokowi karena undang-undang membatasi hanya boleh 2 kali. Partai politik dan berbagai macam kelompok sudah mulai memunculkan jumlah figur yang disiapkan untuk menjadi calon presiden. Sampai saat ini belum satupun nama yang merujuk dari semua partai politik. Yang dilakukan saat ini baru sebatas rata-rata respon publik. Lantas siapakah pengganti Presiden Jokowi di tahun 2024 mendatang? Dan seperti apakah sosok Satrio itu? Mari kita simak selengkapnya siapa yang dimaksud dalam ramalan JBY. Dalam ramalan JBY, pengganti Presiden Jokowi
pada tahun 2024 adalah seorang Satrio Piningit. Sosok Satrio Piningit sebagai pengganti Presiden Jokowi pun tidak hanya di ramalan Ronggo Warsito atau JBY. Menurut ramalan JBY, yang akan memimpin Indonesia bernama Satrio Piningit, dan dia adalah pemimpin yang akan menyelamatkan Indonesia serta mampu membawa bangsa ini menjadi maju. Digambarkan Satrio Piningit ini sama seperti raja pada zaman dahulu, dikenal sebagai raja yang adil, yang muncul saat Indonesia mengalami keterpurukan. Meramalkan sosok Satrio Piningit ini akan datang saat Indonesia mengalami banyak konflik bencana alam dan perekonomiannya yang terpuruk. Menurut ramalan JBY, Satrio Piningit akan memiliki 3 karakter yang mewakili sifat seorang raja sebagai berikut. Satrio Pinandito. Sosok ini adalah seorang yang religius. Dirinya akan selalu meminta petunjuk Tuhan saat akan mengambil tindakan. Satrio Piningit ini sangat jujur dan sangat terbuka kepada rakyatnya saat menghadapi masalah yang diembannya. Bahkan dirinya akan sangat adil, tegas, serta dan dapat menjaga keamanan. Yang kedua, Satrio Bayangkoro. Satrio Piningit juga diyakini tidak akan merendahkan rakyatnya dan dirinya akan berlaku adil, bijaksana, berjiwa pemaaf, rendah diri, dan berdamai terhadap lawan politiknya. Sosok ini juga sangat mengayomi dan merangkul masyarakat dengan tidak membuat batasan antara rakyat dan dirinya. Yang ketiga, Satrio Rojo. Satrio Piningit adalah sosok negarawan yang tulus merapikan dirinya untuk kemajuan bangsa Indonesia dan negara. Dirinya akan selalu mementingkan rakyatnya dibanding kepentingan pribadinya. Bahkan, dia tidak akan semena-mena dengan kekuasaannya. Isi ramalan JBY ada berbagai hal terkait prediksi negara Indonesia. Salah satu soal pemimpin negara Belanda di tengah Jawa dan kedatangan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Dalam ramalan JBY, gambarkan kedatangan Jepang sebagai seekor ayam kate yang hanya seumur jagung atau usianya pendek di Indonesia atau sekitar 3 tahun. Kemudian yang paling populer lagi soal siapa yang bakal jadi pemimpin negara Indonesia, hingga muncul istilah Satrio Piningit. Soal pemimpin Indonesia, masyarakat mempercayai dengan istilah Noto Nagoro yang saat ini dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi Presiden Republik Indonesia. Noto yang menata dan Nagoro atau negara yang artinya negara jadi pemimpin Indonesia adalah orang yang akan menata atau mengatur negara Indonesia ini. Seperti yang kita ketahui, Satrio Piningit adalah sosok yang dikisahkan oleh Prabu JBY, salah seorang raja yang pernah memerintah di Nusantara Indonesia, yang diyakini oleh masyarakat Indonesia memiliki kesaktian atau linui, pengetahuan melebihi zamannya, dan masih dipercaya hingga saat ini oleh sebagian besar masyarakat, khususnya di Pulau Jawa, secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka. Dikatakan bahwa Satrio Piningit sebagai putra Batara Indra, berparas seperti Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisulaweda. Kemunculannya juga dikatakan dalam kisah lain oleh seorang raja terakhir dari kerajaan Pajajaran, salah satu kerajaan di Nusantara, bernama Prabu Siliwangi, sebagai seorang bocah Angon atau anak pengembala. Kedatangan Satrio Piningit sebagai bocah Angon yang akan mengembalakan daun kering dan ranting banyak dimultitafsirkan oleh beberapa kalangan masyarakat sebagai upaya Satrio Piningit dalam mengumpulkan persoalan-persoalan dan solusi untuk mendirikan Ratu Adil. Kepercayaan masyarakat terhadap datangnya kepemimpinan yang adil bagi seluruh umat manusia dan semesta alam. Dikisahkan juga bangunnya Ratu Adil adalah untuk merestorasi sistem kepemimpinan
yang semena-mena sebelumnya serta membawa bangsa dan negara kepada zaman baru dalam salah satu syair lagu kuno. Menurut salah satu tokoh penyebar agama Islam di Nusantara, Sunan Kalijaga, Bocah Angon adalah sosok yang berusaha memanjat pohon belimbing untuk diambil buahnya, yang bermakna seperti buah belimbing yang berbunuk bintang dengan 5 arah mata angin seperti kelima rukun Islam. Ada yang berpendapat bintang tersebut dimaknai sebagai Nabi umat Islam Muhammad. Ada banyak pandangan di kalangan masyarakat tentang apa yang digembalakan oleh Bocah Angon. Pendapat yang memiliki referensi akurat melalui ketiga tokoh di atas.